Bagaimana jika senjata paling mematikan di abad ini tidak mengeluarkan api, ledakan, atau peluru, melainkan sebuah suara yang hanya bisa didengar di dalam kepala Anda sendiri? Pernahkah Anda membayangkan diserang oleh sesuatu yang tak terlihat, tidak berbau, namun mampu melumpuhkan fungsi otak Anda secara permanen dalam hitungan detik? Selamat datang di teka-teki Havana Syndrome, sebuah serangan tanpa wujud yang membuat para ilmuwan dan intelijen dunia terdiam dalam kebingungan. Selamat datang kembali, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak tentang kerentanan kita sebagai manusia. Pada tahun 2016 di Havana, Kuba, para diplomat mulai melaporkan fenomena ganjil. Mereka mendengar dentingan tajam yang muncul entah dari mana, diikuti oleh vertigo hebat dan kabut otak yang menyesakan. Ini bukan sekedar sakit kepala biasa, ini adalah cedera otak tanpa trauma fisik luar. Sebuah misteri yang seolah-olah mengatakan bahwa ruang paling pribadi dalam diri kita, yaitu pikiran, kini tidak lagi sepenuhnya aman dari gangguan luar. Secara klinis, para penyintas menderita tinnitus, kehilangan ingatan, hingga gangguan keseimbangan kronis. Teori utama yang diajukan oleh para ahli mengarah pada gangguan energi frekuensi radio berdenyut atau gelombang mikro. Inilah yang disebut efek Free. Secara teknis, gelombang mikro yang ini diarahkan secara spesifik menyebabkan ekspansi termal di telinga bagian dalam yang dipersepsikan oleh otak sebagai suara ledakan dalam tengkorak. Meskipun laporan intelijen terbaru di tahun 2023 mencoba meredam spekulasi tentang keterlibatan aktor asing, perdebatan tetap membara. Apakah ini alat pengumpul data yang gagal atau pelecehan psikologis yang sengaja dirancang untuk melumpuhkan tanpa membunuh? Di balik sirkuit dan gelombang ini, kita melihat sebuah realita baru. Teknologi ini bisa digunakan untuk mengintervensi realitas sensorik manusia secara langsung. Namun, di luar perdebatan politik dan teknis, ada sisi kemanusiaan yang pedih. Para korban ini adalah manusia seperti kita, ayah, ibu, rekan kerja yang hidupnya berubah selamanya dalam sekejap. Mereka harus berjuang melawan kabut di dalam kepala mereka sendiri setiap hari. Disinilah kita diingatkan betapa berharganya nikmat kesehatan dan ketenangan jiwa di dunia yang semakin penuh gelombang dan frekuensi yang tak kasat mata. Menjaga benteng batin dan kebersihan spiritual menjadi krusial agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh gangguan yang ingin mencuri kedamaian kita. Pelajaran besar dari Havana Syndrome adalah tentang batas antara yang tampak dan yang tersembunyi. Kita seringkali hanya waspada pada bahaya yang terlihat oleh mata. Ancaman terbesar di era modern seringkali bersifat tak kasat mata. Gunakan kecerdasan akalmu untuk memahami teknologi. Namun jangan lupa membersihkan hati sebagai pusat navigasi spiritualmu. Karena sekuat apapun gelombang luar mencoba mengganggu hati yang tenang dan terhubung dengan Sang Pencipta akan tetap memiliki jangkarnya sendiri. Terima kasih telah menyimak perjalanan misterius ini. Saya ingin mendengar pandangan Anda di era di mana teknologi bisa memanipulasi apa yang kita dengar dan rasakan. Bagaimana cara Anda menjaga kedaulatan pikiran dan ketenangan batin Anda sendiri? Mari kita berdiskusi dengan bijak di kolom komentar. Saya Freddy Aprian, tetaplah waspada dan tetaplah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.